Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1687, orang yang paling mengerti diri sendiri. Tatapan Cherry Sie sangat tegas. Orang keluarga Sie juga sangat emosi akan hal ini. Tapi bagaimanapun status Cherry Sie sekarang sudah berbeda, sekalipun keluarga Sie ingin memaksa Cherry Sie, juga tidak bisa mengurungnya begitu saja. Kalau tidak, di Phoenix Commando sana nanti harus memberi penjelasan apa. Cherry, tidak peduli bagaimana kamu berbuat onat di luar selama ini, asalkan pulang ke rumah ini, kamu selalu merupakan orang keluarga Sie, merupakan cucu aku. Menyuruh kamu menikah dengan tuan muda pertama Jiang adalah pertimbangan kami dari berbagai aspek, adalah pilihan terbaik untuk kamu. Tuan muda pertama keluarga Jiang adalah orang hebat, jangan tidak tahu diuntung. Ini adalah urusan besar dalam hidup kamu, sungguh tidak boleh sembarangan membuat keputusan. Aku tidak peduli siapa yang kamu bawa pulang. Tetap harus disingkirkan dari rumah keluarga Sie. Suara Yogi Sie nyaring bagaikan genta raksasa. Sangat berwibawa dan tanpa ragu-ragu. Kakek, aku berharap kamu bisa mengerti, aku bukan alat untuk dimanfaatkan keluarga Sie, aku tidak ingin terjebak dalam liang kubur perjodohan, kalau aku dan tuan muda pertama keluarga Jiang adalah teman dari kecil masih mending. Kami berdua adalah dua orang yang berbeda dunia, bagaimana aku bersama dia? Aku tidak ingin menjadi barang pengorbanan dari perebutan kekuasaan kalian. Aku pasti bisa menjadi kebanggaan keluarga Sie, tidak perlu bantuan dari siapapun. Jawab Cherry Sie dengan serius. Tuan muda pertama Jiang sekuat apa itu tidak ada hubungannya denganku, itu adalah urusan dia, pacar aku juga tidak lebih buruk dari dia, berdasarkan apa aku harus menjadi pengorbanan kalian. Cherry Sie mengerutkan alis. Ini semua demi keluarga, Cherry. Apakah kamu tidak tahu situasi keluarga kita sekarang sangat susah? Apakah kamu tidak tahu berapa banyak yang kita alami hingga sampai seperti sekarang? Memangnya tuan muda pertama Jiang ada mempersulit kamu? Kalau kamu tidak bersama tuan muda pertama Jiang, kita keluarga Sie akan menjadi semakin kesulitan. Ratusan orang keluarga Sie akan hilang harapan oleh keras kepala kamu. Segala hal harus memikirkan kepentingan bersama. Ujar Jonathan Sie perlahan. Aku tidak peduli, pokoknya aku tidak menikah, kalau mau, kamu saja. Sikap Cherry Sie masih sangat dingin, Jonathan Sie sudah kehabisan kata-kata. Kamu, dasar pembangkang kamu, apakah kamu mau membuat aku mati emosi? Jonathan Sie emosi luar biasa. Tidak peduli bagaimanapun, hari ini kamu harus dilamar tuan muda pertama Jiang. Cherry Sie, kamu jangan tidak tahu diuntung, dengan ikat sekalipun aku akan mengikat kamu ke rumah keluarga Jiang, jangan berharap yang tidak-tidak lagi kamu. Demi keluarga ini, kamu harus melakukan pengorbanan, kamu harus mengorbankan keegoisanmu. Kalau dia adalah orang yang tidak berguna, masih boleh menyalahkan kakek tidak berperasaan, tapi ini tuan muda pertama Jiang bukan orang biasa. Apakah kamu tahu berapa banyak wanita di 10 keluarga besar yang mau menikah dengan tuan muda pertama Jiang? Tapi tuan muda pertama Jiang memilih kamu, ini adalah kesempatan bagi keluarga Sie kita untuk bangkit kembali, ini tidak diragukan Iyagi. Yogi Sie berkata dengan suara berat, sama sekali tidak memberi Cherry Sie kesempatan membantah. Kakek, ini kalian sedang memaksa aku namanya. Cherry Sie menggeleng. Cherry Sie, kamu tidak boleh terlalu egois, kalau tidak, keluarga Sie kita harus bagaimana? Apakah keegoisanmu sendiri itu begitu penting? Sekarang kamu masih muda, kelak kamu akan tahu betapa tepatnya keputusan kami, kamu akan mengerti betapa bodohnya kamu dulu, penonton lebih mengetahui situasi dengan jelas dibandingkan orang yang sedang dalam masalah. Tuan muda pertama Jiang pasti akan membuat kamu terkagum-kagum. Gertak Roger Sie. Sekalipun dia adalah Raja Langit pun apa hubungannya denganku? Yang aku inginkan adalah suamiku sendiri,
Aku bukan mencari tempat sandaran yang bisa diandalkan untuk keuntungan. Yang ingin mencari sandaran untuk mendapat keuntungan adalah kalian. Orang yang sebenarnya egois adalah kalian, bukan aku. Kalian ingin memanfaatkan aku untuk mencapai nafsu keinginan kalian, malah bilang aku tidak tahu diuntung. Kakek, tidakkah ucapan kalian begitu keterlaluan? Setiap perkataan Cherry Sie diucapkan dengan jelas tanpa takut pada tiga tetua di dalam keluarga, bahkan juga ayahnya sendiri. Benar kata Cherry, aku adalah pacar dia, aku pasti akan memberikan dia kebahagiaan, bukannya menjerumuskan dia dalam keputusasaan. Mungkin di mata kalian tuan muda pertama Jiang sangat hebat, merupakan suami terbaik untuk Cherry, tapi menurutku hanya orang yang benar-benar bisa membuat Cherry senang barulah merupakan sandaran yang terbaik. Thomas Kin berkata demikian, di saat itu Cherry Sie juga agak tertegun, dalam hatinya penuh kehangatan, tidak disangka yang paling mengerti dirinya adalah Dr. Kin yang belum lama dia kenal ini. Bab 1688 Aku lihat sepertinya kamu tidak berani. Omong kosong, kamu ini siapa? Sejak kapan kamu yang orang luar punya hak ikut campur urusan keluarga Sie? Kalau tidak ingin mati, cepat menyingkir dari rumah keluarga Sie. Orang tidak berguna tapi ingin mendapatkan wanita cantik, tidak coba lihat dirimu sendiri seperti apa. Bentak Jonathan Sie. Ayah, Thomas Kin adalah pacar aku, bukan badut yang bisa kalian bentak-bentak. Hari ini aku bukan pulang untuk dijodohkan dengan tuan muda pertama Jiang, tapi agar kalian tahu keputusan aku tidak akan bersama tuan muda pertama Jiang, hanya Thomas Kin yang bisa memberi kebahagiaan buat aku. Jawab Cherry, begitukah? Aku malah ingin melihat siapa yang berani merebut wanita aku. Satu bentakan keras membuat mata semua orang tertuju keluar, saat ini Yogi Sie dan yang lainnya juga berdiri. Bukankah ini tuan muda pertama Jiang, tuan muda Yuntai Jiang? Cepat sekali kamu tiba. Tidak mengabari juga, padahal aku pasti akan menyambut tuan muda pertama Jiang secara langsung. Yogi Sie berkata dengan berseri-seri, sama sekali seperti dua orang yang berbeda jika dibandingkan dengan dia yang emosi dan dingin tadi. Yuntai Jiang berpakaian ketat, ototnya tampak besar, tatapan dinginnya tertuju pada Thomas Kin dan Cherry Sie. Dulu ketika dia berumur 6-17 tahun dan melihat wajah Cherry Sie, dia sudah bersumpah di dalam hati, tunggu kelak dirinya sukses, pasti akan menikahi Cherry Sie. 10 tahun berlalu begitu cepat. Setelah berjuang 10 tahun, akhirnya Yuntai Jiang menjadi master nadi darah, serta berguru pada pejuang Liga Harimau, seketika langsung tersebar di satu kota Beijing, membuat nama Yuntai Jiang semakin terkenal. Tidak ada yang tidak tahu pejuang Liga Harimau itu seperti apa. Yuntai Jiang bisa menjadi murid pejuang Liga Harimau cukup membuktikan kehebatan dan kekuatannya. Cherry Sie pun sama sekali tidak dapat dibandingkan dengannya. Benar, Tuan Muda Jiang, coba kamu memberitahu dulu, aku akan pergi menjemput. Sikap Jonathan Sie lebih menjilat lagi, membuat Cherry Sie sangat tidak senang. Ayah sendiri saja harus merendah diri di depan orang. Apakah menantu yang demikian benar-benar menantu terbaik yang kalian inginkan? Tidak masalah, demi menikahi istri cantik, tentu saja aku harus datang secara langsung, tapi kelihatannya ada orang tidak berguna yang ingin memiliki wanita cantik. Apakah Cherry orang yang bisa kamu miliki? Dasar tidak tahu hidup dan mati, masih tidak segera berlutut ke aku. Yuntai Jiang membentak, suaranya sangat garang, membuat orang keluarga Sie sangat terkejut dan langsung bungkam. Jelas sekali dia sengaja menunjukkan wibawanya ini. Tapi tidak ada yang berani banyak berbicara, serta saat ini ekspresi Cherry Sie sudah sangat suram, merasakan tekanan besar dari Yuntai Jiang pada dirinya. Kemampuan orang ini pasti berada di atas dirinya. Yuntai Jiang melototi Thomas Kin dengan tajam, hawa membunuh yang menyeramkan ini tertampak jelas dari ucapan dan penampilannya. Dasar tidak tahu diuntung, segera berlutut pada Tuan Muda Jiang, kalau kamu ingin mati, jangan menodai rumah keluarga Sie kami, mati di luar saja.
ujar Jonathan Xie dengan dingin. Sekalipun dia sudah datang juga tidak punya hak ini. Bukannya tidak boleh kamu menikahi Cherry, tapi dengan syarat kalahkan aku, maka kamu boleh menikahi Cherry. Kalau kamu kalah, maka silakan menyingkir dari rumah keluarga Xie. Ujar Thomas Qin dengan tertawa kecil. Apakah kamu sedang menguji batas kesabaranku? Kamu, pantaskah melawan aku? Hahaha. Yuntai Jiang berkata dengan congak, Thomas Qin hanya sebuah sampah, dirinya sama sekali tidak menganggap Thomas Qin. Kedudukannya tidak dapat disamaratakan dengan siapapun. Murid pejuang Liga Harimau, putra hebat dari keluarga Jiang, tidak peduli dari aspek apapun, cukup untuk mengagetkan Thomas Qin. Aku lihat kamu tidak berani bukan? Karena kamu takut kalah. Jika kalah kamu akan menjadi bahan lelucon satu kota Beijing, benar tidak? Ujar Thomas Qin dengan yakin. Sengaja memancing emosiku. Kelihatannya kamu benar-benar tidak takut mati, kalau begitu kukabulkan kamu. Tatapan Yuntai Jiang sangat dingin, ia mengeluarkan satu langkah dan sikapnya tampak siap perang, tatapan tajamnya tertuju pada Thomas Qin bagaikan panah. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.